selamat siang, salam sehat, salam keadaan. Pertama-tama saya mewakili kita semua ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Muji Santosa selaku founder MSTC, Bapak Ibu pengelola dan admin MSTC juga, karena berkat integritas dan konsistensinya, maka kita ketemu kembali nih dalam webinar di siang ini dengan topik respon terhadap audit pengadaan. Baik Bapak Ibu, pada webinar kali ini saya sendiri, Heri Timisela, dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku, selaku moderator akan memandu jalannya kegiatan webinar kita, sekaligus mendampingi narasumber kita yang udah kita semua kenal secara luas, yang tidak asing lagi yaitu Pak Muklis, sebagai praktisi pengadaan juga. Baik, webinar kita di siang hari ini dengan topik respon terhadap audit pengadaan itu bertujuan memberikan pemahaman yang utuh mengenai audit pengadaan barang jasa sebagai bagian dari pengawasan untuk memastikan proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku, tentunya untuk menghasilkan value for money. Oleh karena itu sangatlah penting untuk dibahas peran lembaga pengawas, ruang lingkup, dan jenis audit, sampai dengan area kritis yang sering menjadi temuan, hingga langkah atau respon yang tepat dalam merespon hasil audit tersebut. Maka webinar kali ini diharapkan dapat membekali kita sekalian yang kurang lebihnya sebagian besar sebagai pelaku pengadaan agar mampu menindaklanjuti temuan secara profesional, kooperatif, dan berbasis regulasi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa kegiatan webinar ini dibagi atas 2 sesi, di mana sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber yang akan berlangsung kurang lebih selama 45 menitan. Selanjutnya akan diikuti oleh sesi kedua yaitu sesi tanya jawab oleh peserta. Ya Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan tools raise hand ataupun kolom chat untuk menyampaikan pertanyaan, yang diutamakan yaitu dengan menggunakan tools raise hand. Baik Bapak Ibu, kepada Pak Muklis, waktu dan layar saya persilakan Pak. Silakan Pak. Baik, Bang Heri, terima kasih membersamai saya pada hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Bertemu kembali dengan saya dari Muji Santosa Training Consulting, Muhammad Muklis ini. Saya sehari-hari di staf ahli Wali Kota Kediri, Pak, di bidang pemerintahan hukum dan politik. Siap. Yang katanya tadi praktisi pengadaan gitu. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini saya coba share screen ya, mohon izin. Baik Pak. Aduh. Oke. Kelihatan Pak? Jelas Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan coba ya diskusi lah, gitu kan, bagaimana respon kita menghadapi audit pengadaan barang jasa, gitu kan, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, mungkin hal-hal apa saja yang mungkin sering jadi temuan di audit pengadaan barang jasa. Yang pastinya Bapak Ibu, kalau kita lihat di Perpres 46 2025, sudah berbeda ya terkait dengan pengadaan barang jasa. Di sini adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh KLPD, kemudian ada tambahan institusi lainnya, termasuk juga pemerintah desa yang dibiayai oleh APBN, APBD, dan APBD desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, yang pastinya tujuan pengadaan barang jasa ini adalah mendapatkan nilai manfaat yang sebesar-besarnya value for money ya terkait dengan barang yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu, di Perpres 16 2018 di pasal 76, kelihatannya ke pasal ini tidak berubah ya, baik dengan Perpres 12 maupun di Perpres 46. Di sana Menteri, Lembaga Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang jasa melalui aparat pengawas internal pada KLPD.
Kemudian pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan atau penyelenggaraan whistleblowing system. Nah, ini pengawasannya berupa bisa melalui audit, review, seperti itu. Kemudian pengawasan pengadaan barang jasa dilakukan sejak kapan? Nah, ini sejak perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima. Nah, ini juga sudah mengamanatkan ya kepada APIP gitu kan untuk melakukan pengawasan, diantaranya adalah melakukan audit maupun melakukan review. Nah, ini ada di Perpres 16 2014 pasal 76. Nah, Bapak Ibu, audit pengadaan barang jasa yang akan kita diskusikan hari ini, ya ini merupakan proses pemeriksaan yang sistematis, pastinya objektif dan independen terhadap seluruh tahapan dalam proses pengadaan barang atau jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efisien, efektif, dan akuntabel. Nah, prosesnya sejak kapan itu tadi ya, dari sisi perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Kemudian tujuan dari audit pengadaan barang jasa ini yaitu memberikan keyakinan bahwa uang yang digunakan telah menghasilkan barang atau jasa yang tepat, value for money, secara kualitas, kuantitas, waktu, harga yang wajar, serta kembali lagi prosedur yang akuntabel. Izin Pak. Ya, tidak jalan. Pak Muflis izin, saya iya belum move. Belum. Iya, belum bergerak Pak slide-nya. Maaf, saya ulangi ya. Oke. Siap Pak. Sudah? Belum. Coba ini baru jalan Pak. Baik, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi audit pengadaan barang jasa ini sebagai alat deteksi, Bapak Ibu, deteksi dini jika terjadi penyimpangan dan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sistem agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. Jadi audit pengadaan barang jasa ini berkembang ya. Yang sekarang juga sudah ada yang namanya e-audit ya terkait dengan e-katalog gitu kan. Jadi diharapkan dengan e-audit itu bisa mendeteksi permasalahan-permasalahan apa di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah, kalau dari sisi dasar hukum pengawasan dan audit, Bapak Ibu mungkin ini yang saya temukan yaitu kalau di BPK Badan Pemeriksa Keuangan yaitu sebagai auditor eksternal, di sini ada di Undang-Undang 1945 Pasal 23E, di sini mandat konstitusional bahwa pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh suatu badan pemeriksa keuangan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini memberikan wewenang kepada BPK untuk melakukan audit kepatuhan, audit kinerja, audit investigatif terkait dengan pengadaan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Nah, ini beberapa ketentuan terkait dengan pengawasan atau audit yang dilakukan oleh BPK. Kemudian kalau dari sisi BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di sini BPKP bertanggung jawab langsung melakukan pengawasan lintas sektoral ya, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengandalan intern pemerintah SPIP. Kemudian juga ada peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP dan juga ada peraturan BPKP nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman pengawasan intern atas pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kemudian kalau dari sisi inspektorat APIP di auditor internal instansi kita, ini bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana ada peran-peran tugas APIP, inspektorat, kemudian PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, yang pastinya yang saya sampaikan tadi di pasal 76 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang bahwa kepala menteri, kepala lembaga, kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang jasa melalui APIP, aparat pengawas intern pemerintah. Nah, Bapak Ibu, kalau mungkin kita bisa lihat bahwa ini hanyalah mencoba 5 masalah atau temuan yang paling sering muncul dalam audit pengadaan barang jasa. Mungkin juga lebih dari ini ya Bapak Ibu, cuma ini saya mencoba 5, yaitu markup HPS ya, penggelembungan harta. Mungkin saja penggelembungan harga. Mungkin saja di dalam menyusun HPS ini tidak didukung oleh data-data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak disusun dengan keahlian. Nah,
ini bisa nanti akhirnya terindikasi menjadi markup ya. Kemudian spesifikasi mengarah ke vendor tertentu memang apa namanya, padahal masih banyak vendor-vendor atau penyedia yang bisa menyediakan terkait dengan kebutuhan barang jasa itu, tetapi diarahkan. Kemudian terjadi persekongkolan tender, gitu kan. Jadi antar apa namanya vendor. Kemudian ada pemecahan paket yang memang disengaja untuk menghindari tender. Kemudian kekurangan volume atau kualitas yang tidak sesuai atau spek mungkin turun gitu kan, ketidaksesuaian. Nah ini apa namanya 5 masalah atau temuan yang paling sering muncul dalam audit pengadaan barang jasa. Kemudian kalau 5 masalah temuan audit yang spesifik terjadi pada tahap pelaksanaan kontrak ini Bapak Ibu. Pembayaran mendahului prestasi. Nah ini Bapak Ibu namanya pengadaan barang jasa yang pastinya pembayaran itu sesuai dengan prestasi progres yang dapat diterima ya Bapak Ibu. Jadi dimungkinkan pembayaran ini mendahului prestasi atau progres yang ada. Jadi mungkin aja juga fiktif ya terkait dengan barang jasa tersebut. Kemudian denda keterlambatan tidak dikenakan. Nah ini apa namanya kadang-kadang yang terjadi adanya pemberian kesempatan, tetapi denda keterlambatan itu tidak dikenakan kepada penyedia, atau mungkin menganggap oh ini apa mungkin bukan sebuah pemberian kesempatan atau perpanjangan gitu kan, tapi nanti kan bisa kita lihat ini sebenarnya di ranah pemberian kesempatan atau perpanjangan. Terus kemudian denda keterlambatan ini juga apakah sesuai ketentuan, apakah dari nilai kontrak ataukah mungkin dari bagian kontrak. Nah ini kadang-kadang seharusnya dari nilai kontrak tapi pengenaannya dari bagian kontrak atau mungkin juga dari sisa kontrak gitu kan. Nah ini yang mungkin sering sekali terjadi. Kemudian subkontrak seluruh pekerjaan. Ini jual beli proyek, jadi apa namanya yang mengerjakan itu belum tentu yang memenangkan tender. Kemudian CCO atau addendum itu tidak wajar. Nah ini apa sih yang mendasari terkait dengan perubahan kontrak itu, kemudian apa sih tambah kurang pekerjaannya, kemudian bagaimana justifikasinya, ini kan harus jelas. Ini kadang-kadang asal penambahan, kemudian mengurangi sesuatu yang apa namanya tidak menguntungkan misalkan, karena tujuannya mungkin saja untuk mengambil yang nilai 10% misalkan. Nah ini kan juga jadi permasalahan. Kemudian jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan. Nah, mungkin saja Bapak Ibu. Ternyata jaminan pelaksanaan itu tidak bisa dicairkan, bisa saja karena memang dari si pemberi jaminan itu tidak bisa mencairkan, atau memang jaminan pelaksanaan itu sudah berakhir misalkan, atau memang dari jaminan pelaksanaan itu tidak diperpanjang misalkan di saat diberikan kesempatan sehingga jaminan pelaksanaan sudah berakhir dan tidak. Nah ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kontrak tadi. Nah, Bapak Ibu, mengapa sih audit pengadaan barang jasa itu sangat penting ya dilakukan gitu kan? Nah ini sebagai rem ya untuk menghentikan praktek penyimpangan sebelum kerugian negara menjadi semakin besar tadi. Jadi apa namanya audit ini dilakukan. Kemudian sebagai radar itu mendeteksi adanya ketidakefisienan, risiko hukum yang mungkin menjerat para pejabat di kemudian hari gitu kan. Nah ini audit ini dilakukan sebagai langkah-langkah itu tadi. Nah, Bapak Ibu, kemudian mengapa audit PBJ sangat penting juga karena untuk melindungi keuangan negara dari sisi aspek ekonomis pengadaan barang jasa, karena memang besar ya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu sebenarnya sebagian besar terkait dengan pengadaan barang jasa. Jadi audit ini memastikan bahwa setiap rupiah, setiap uang yang dikeluarkan memberikan nilai yang sebanding, gitu kan, value for money. Kemudian kalau tanpa audit, resiko terjadi pemborosan, markup, harga akan sangat tinggi yang secara langsung hal ini akan juga merugikan kas negara, keuangan negara. Kemudian audit ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan publik, gitu kan. Jadi hasil dari pengadaan barang jasa bisa infrastruktur, alat kesehatan, buku sekolah misalkan, hingga layanan IT misalkan. Nah, Bapak Ibu, jika terjadi di pelaksanaan pekerjaan, aspal, jalan dikurangi volumenya atau kurang spesifikasi gitu kan, maka jalan akan cepat rusak. Nah, ini kan jadi layanan publik jadi terganggu nih Bapak Ibu ya. Kemudian jika alat kesehatan yang dibeli tidak sesuai standar, nah ini kan juga mengancam nyawa ini kan, karena alat kesehatan itu kan krusial, penting gitu kan, jangan sampai dibuat main-main gitu kan. Jadi dengan audit ini memastikan masyarakat mendapatkan kualitas barang jasa sesuai yang dijanjikan, sehingga pelayanan publik bisa diberikan dan masyarakat bisa menerima manfaat atas pengadaan barang jasa yang kita lakukan. Nah, kemudian dengan audit ini akan mencegah
praktek korupsi dan kolusi ya Bapak Ibu diharapkan. Jadi proses pengadaan ini sering menjadi ajang mungkin bagi-bagi proyek antara oknum, pejabat dengan pengusaha misalkan. Nah, audit ini dilakukan untuk apa? Mendeteksi terjadinya persekongkolan tender, memastikan tidak ada benturan kepentingan, konflik kepentingan, gitu kan. Kemudian diharapkan bisa menutup celah kecurangan sejak tahap perencanaan. Jadi audit ini bisa dilakukan sejak tahap perencanaan. Kemudian menciptakan persaingan usaha yang sehat, jadi memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan dan adil gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, ya pastinya dengan apa namanya, yang pastinya pembangunan ini merupakan uang dari masyarakat yang membayar pajak, pastinya berhak untuk mendapatkan manfaat dari uang yang dia sampaikan. Kemudian hasil audit yang dipublikasikan menjadi bukti transparansi dari pemerintah. Jika audit berjalan baik, maka diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah akan meningkat. Kemudian juga menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem. Jadi dengan adanya audit ini, misalkan ada apa namanya kesalahan-kesalahan yang terjadi, gitu kan, yang mungkin dari sisi pelaksanaan bisa dilakukan evaluasi, perbaikan, bagaimana sistem. Nah, sekarang ini sistem yang sudah ada yaitu dengan e-audit ini kan. Nah, ini Bapak Ibu sudah melakukan atau belum nih teman-teman dari APIP dari Inspektorat melakukan e-audit, e-katalog yang di dalamnya juga terdapat beberapa anomali-anomali, dan anomali-anomali itu bisa menjadi ditindaklanjuti manakala memang terbukti ada apa namanya pelanggaran, bisa ditindaklanjuti menjadi yang investigasi misalkan. Dan bagaimana dengan anomali-anomali itu bisa melakukan perbaikan kebijakan-kebijakan yang memitigasi risiko atas pelaksanaan pengadaan tersebut. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang biasanya diperiksa nih di dalam audit terkait dengan pengadaan barang jasa ini? Yang pastinya integritas, apakah ada indikasi suap atau pengaturan pemenang. Nah, ini dari integritas dari pelaku pengadaannya mungkin. Terus kemudian dari sisi kualitas, apakah PPK dan penyedia benar-benar memberikan barang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, sesuai dengan kualitas dan mutu yang di dalam kontrak. Kemudian dari sisi administrasi, apakah semua dokumen sejak perencanaan hingga pembayaran lengkap dan sah secara hukum, gitu kan. Nah, ini kan lengkap. Kalau Pak Mujian 5L ya, lengkap gitu kan, dan tidak bermasalah nih terkait dengan pembayaran. Kemudian terkait dengan harga, apakah HPS yang disusun oleh PPK masuk akal atau sengaja ditinggikan. Nah, ini mungkin itu jadi markup, tetapi kembali lagi yang pastinya dengan didukung sumber data dukung yang valid. Nah, ini kan bisa memberikan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang diperiksa tadi? Kalau dari tahapan-tahapan sebenarnya yang pastinya kan kalau pemeriksaan itu kan dari mundur ya Bapak Ibu ya, dari sisi apa namanya pembayaran, kemudian dari sisi kualitas. Nah ini kan pasti akan apa namanya yang diutamakan dulu gitu kan, yang dilakukan audit dulu gitu kan, yang akan dicek dulu. Tetapi kembali lagi kalau di tahap perencanaan yang pastinya bagaimana identifikasi kebutuhan itu, apakah barang yang dibeli benar-benar dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya menghabiskan anggaran. Nah, ini kan menjadi apa namanya identifikasi kebutuhan sejak menyusun perencanaan. Kemudian kan yang saya sampaikan tadi, bagaimana terkait dengan HPS tadi, apakah dalam penyusunan HPS sudah didukung dengan data dukung yang kuat, survei pasar, dari sisi katalog, dari sisi referensi harga, terus kemudian auditor mencari indikasi markup, misalkan ada tidak. Kalau dari hal-hal tersebut, kalau tidak disusun dengan apa namanya data yang bisa dipertanggungjawabkan, kan bisa saja menjadi apa namanya terindikasi sebuah markup gitu kan. Kemudian bagaimana terkait dengan spesifikasi teknis atau KAK gitu kan. Apakah spesifikasi yang dibuat mengarah pada merek tertentu, diskriminatif atau tidak? Kemudian diumumkan atau tidak? Yang pastinya kalau saat ini untuk melalui proses tender maupun e-katalog pastinya ROP pasti diumumkan ya Bapak. Kemudian dari tahap pemilihan penyedia, bagaimana metode pemilihannya, apakah metode yang digunakan sudah sesuai ketentuan gitu kan, karena misalkan apakah penunjukan langsung, apakah menunjuk langsung dalam kondisi darurat, ini kan hal-hal yang secara apa kalimat itu kan hampir sama ya Bapak Ibu ya, menunjuk langsung, penunjukan langsung. Nah ini kan harus clear gitu kan, bagaimana metode yang harus diambil oleh teman-teman pelaku pengadaan. Terus terkait dengan dokumen penawaran,
memeriksa apakah ada pemalsuan dokumen, kualifikasi izin usaha. Nah, kemudian evaluasi penawaran, apakah Pokja pemilihan menilai peserta secara objektif, gitu kan? Nah, ini juga apakah memang yang dimenangkan itu bukan mengada-ngada, gitu Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan syarat administratifnya. Kemudian sanggahan, apakah sanggah atau sanggah banding itu juga sudah dilakukan tindak lanjut, jawaban gitu kan, bukan dilakukan pembiaran. Nah ini. Terus kemudian dari sisi tahap pelaksanaan kontrak, di sini yang sangat krusial gitu kan, hal ini yang sering terjadi memang menjadi awal gitu kan, terkait dengan apa yang harus dilakukan audit terlebih dahulu sebelum yang akhirnya nanti masuk ke dalam tahapan persiapan maupun dari sisi perencanaan. Nah, di sini pastinya akan dicek terkait dengan kualitas dan kuantitas. Apakah cek fisik untuk memastikan spesifikasi barang atau pekerjaan sesuai dengan kontrak. Nah, ini tadi bagaimana kualitas, bagaimana mutunya, apakah bisa dipertanggungjawabkan, apakah sudah dilakukan uji terkait dengan mutu dan kualitas tersebut. Kemudian bagaimana ketepatan waktu, apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan yang ada di kontrak untuk jangka waktu pelaksanaannya. Jika terlambat, apakah dikenakan denda keterlambatan. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan amandemen kontrak, CCO-nya, bagaimana memeriksa alasan terjadinya perubahan kontrak. Perubahan kontrak ini apakah tujuannya hanya untuk menambah atau mengambil yang 10% gitu kan, atau kan memang ada kondisi-kondisi lapangan yang memang mengharuskan adanya perubahan kontrak gitu kan. Nah, kemudian apakah perubahan tersebut sah secara teknis atau hanya modus untuk menambah nilai kontrak karena secara tidak wajar, tadi saya sampaikan. Kemudian dari sisi tahap pembayaran, bukti pembayarannya memastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan progres fisik yang sudah diverifikasi. Jadi ada berita acara serah terima, BACT-nya. Kemudian bagaimana terkait dengan pajak, jaminan, nah ini sudah dilakukan pemotongan terkait dengan pembayaran tersebut. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan audit pengadaan barang jasa ini siapa sih yang bisa melakukan audit gitu kan? Nah, di sini ada auditor internal (APIP), yaitu aparat pengawas internal pemerintah. Nah, di sini ada inspektorat, kalau di kementerian lembaga itu Irjen. Kemudian kalau di daerah, provinsi kap kota itu ada inspektorat daerah (IRDA). Kemudian ada BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yaitu. Nah, di sini bisa saja mereka melakukan probity audit ya saat proses berjalan dan memastikan sistem pengendalian internal sudah berjalan baik untuk mencegah korupsi. Nah, ini peran teman-teman APIP ini sangat penting sekali dalam mengawal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa yang khususnya juga terkait dengan pengadaan barang jasa yang strategis nih Bapak Ibu. Nah, ini peran-peran dari teman-teman auditor internal ini sangat penting sekali sehingga diharapkan menutup celah-celah terjadinya permasalahan yang intinya juga menutup celah terjadinya korupsi. Nah, kemudian selain auditor internal, juga auditor eksternal. Nah, pihak di luar organisasi ya, memiliki kewenangan konstitusional atau hukum untuk melakukan pemeriksaan. Di sini ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara. Nah, BPK di sini melakukan audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu terhadap pengadaan yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Bisa juga audit terkait investigatif apabila teman-teman BPK di sini diminta oleh teman-teman APH ya untuk melakukan pendalaman terkait dengan permasalahan indikasi hukum. Nah, Bapak Ibu, jenis-jenis audit pengadaan barang jasa tadi di sini. Kalau dilihat dari tujuan dan ruang lingkup, di sini ada audit kepatuhan, compliant audit, yaitu fokus utamanya adalah memastikan seluruh proses pengadaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi auditor ini memeriksa apakah prosedur lelang, dokumen kontrak, penetapan pemenang sudah sah secara hukum. Jadi ini audit kepatuhan terkait dengan regulasi. Kemudian audit kinerja, performance audit atau value for money audit ini tidak hanya melihat dari aspek hukum, tetapi juga aspek ekonomi, efisien, efektif, gitu kan. Apakah barang yang dibeli itu betul-betul dibutuhkan, barang yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan, apakah harganya itu kompetitif, apakah harganya itu wajar, apakah kualitasnya sesuai dengan tujuan penggunaan. Nah, ini bisa dilakukan audit kinerja, Bapak Ibu. Kemudian audit investigatif dilakukan jika ada indikasi kuat terjadinya kecurangan, fraud,
korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Nah, audit ini bertujuan mencari bukti hukum yang cukup untuk dibawa ke ranah pidana atau pemberian sanksi berat. Jadi audit investigatif ini sudah di luar ranahnya secara administratif gitu kan. Manakala di proses audit awal tadi ditemukan adanya tindakan-tindakan terkait dengan korupsi misalkan atau fraud misalkan, maka bisa saja audit tadi ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan jenis audit berdasarkan waktu pelaksanaan, Bapak Ibu? Menentukan sifat temuan dan tindakan koreksi nah diharapkan ini. Yaitu audit prospektif, probity audit. Nah, ini yang dilakukan ya. Jadi dilakukan saat proses pengadaan sedang berjalan. Bisa saja sejak perencanaan, mungkin sejak sampai dengan serah terima. Nah, ini dilakukan probity audit pendampingan langsung ini kan oleh teman-teman APIP gitu kan. Jadi menutup celah gitu kan terkait dengan permasalahan terkait dengan pengadaan yang sedang dilaksanakan. Kemudian audit kontemporer ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Auditor mengecek apakah progres fisik di lapangan sesuai dengan laporan kemajuan dan pembayaran yang diajukan. Jadi pembayarannya sudah sesuai dengan progres yang sudah dapat diterima. Kemudian audit retrospektif, post audit ini dilakukan setelah pekerjaan selesai atau kontrak berakhir. Ini adalah jenis audit yang paling umum di mana auditor memeriksa dokumen administrasi, hasil akhir fisik dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Audit ini juga dilakukan oleh BPK mungkin, juga dilakukan oleh teman-teman APIP ya, di dalam dulu terkait dengan kondisi darurat ini. Nah, dilakukan post audit itu kan setelah pekerjaan selesai. Nah, kemudian kalau jenis audit berdasarkan aspek khusus, nah ini tertentu ini Bapak Ibu ada audit HPS misalkan untuk mengevaluasi apakah penyusunan HPS wajar, didukung oleh data dukung yang valid, sehingga tidak menimbulkan markup gitu kan, indikasi markup. Kemudian audit forensik digital, jika pengadaan dilakukan secara elektronik, audit ini dilakukan untuk memeriksa jejak digital di sistem guna mendeteksi adanya manipulasi data atau pengaturan lelang oleh oknum tertentu. Nah ini e-audit salah satu diantaranya adalah e-audit e-katalog. Nah ini kan sudah ada indikasi di sana akan menunjukkan indikasi-indikasi apa saja, ada warning apa saja terkait dengan tindakan di dalam proses pengadaan barang jasa yang terindikasi misalkan. Nah, di sini ada anomali-anomali, tetapi ini menjadi data awal untuk teman-teman auditor melakukan audit dan bisa dilakukan mungkin klarifikasi pendalaman yang lebih detail gitu ya. Jadi anomali-anomali di sana kan juga belum memastikan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian audit kualitas, teknis, kuantitas gitu kan, mutu gitu kan. Nah, ini pastinya bisa melibatkan tenaga ahli untuk menguji apakah spesifikasi barang jasa tersebut sudah sesuai dengan kontrak gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu dampak temuan audit gitu kan. Bagaimana dampak temuan audit? Di sini bisa dampak finansial, yaitu ganti rugi. Dampak paling sering muncul ini Bapak Ibu dalam audit laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK, ya dimungkinkan pengembalian kerugian negara gitu kan. Nah, jika teman-teman auditor itu menemukan adanya kelebihan pembayaran misalkan terkait dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai, spesifikasi yang tidak sesuai, kemudian penyedia atau penanggung jawab wajib menyetorkan kembali uang tersebut ke kas negara atau daerah. Nah, ini dampaknya itu pengembalian kerugian negara. Kemudian denda keterlambatan. Nah, jika auditor menemukan pekerjaan terlambat selesai namun denda belum dikenakan. Nah, ini menagih denda tersebut kepada penyedia. Nah, kemudian penyitaan jaminan jika proyek mangkrak misalkan atau tidak selesai misalkan, nah ini kita bisa merekomendasikan untuk pencarian jaminan pelaksanaan. Berarti pekerjaan ini tidak sesuai dengan pelaksanaan. Kemudian dampak temuan dari sisi administratif, nah, ini Bapak karir dari bagi pejabat di instansi. Bisa saja kita mendapatkan sanksi disiplin PNS. Jadi bisa saja dikenakan sanksi ringan, sedang, berat, sesuai dengan tingkat kelalaian dalam prosedur pelanggaran barang jasa yang kita lakukan. Kemudian blacklist bagi penyedia, manakala perusahaan yang ditemukan melakukan kecurangan, pemalsuan dokumen, misalkan tidak menyelesaikan pekerjaan dan prestasi, maka bisa dimasukkan ke dalam daftar hitam, blacklist, yaitu 1-2 tahun. Kemudian juga bisa akan mempengaruhi penurunan opini laporan keuangan. Nah, temuan pengadaan barang jasa yang masif
dan material dapat menyebabkan instansi gagal mendapatkan, mungkin saya gagal mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP, dan ini akan mempengaruhi. Nah, kemudian dampak hukum. Nah, kalau dampak hukum, kalau ada indikasi tipikor, Bapak Ibu, maka ini bisa dilakukan penyidikan oleh APH, gitu kan. Auditor, terutama BPK, BPKP akan menyerahkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum. Nah, ini untuk dilakukan tindak lanjut. Sejauh mana sih temuan-temuan pengadaan ini bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman di APH? Nanti akan kita diskusikan. Kemudian terkait dengan pasal kerugian negara, apakah pelaku dapat dijerat ini Undang-Undang Tipikor terkait dengan perbuatan melawan hukum, kemudian apa namanya, yang memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara, kemudian bisa menimbulkan hukuman penjara atau denda. Selain kurungan badan, pelaku juga diwajibkan membayar uang pengganti sesuai jumlah kerugian yang ditimbulkan. Nah, ini dampak-dampak hukum yang bisa muncul gitu kan terkait dengan hasil temuan audit. Kemudian dari sisi dampak operasional dan reputasi gitu kan, nama baik gitu kan, pekerjaan tidak bermanfaat. Jika temuan menunjukkan barang yang dibeli tidak bisa dipakai, maka anggaran yang sudah dikeluar dianggap sia-sia gitu kan. Kehilangan kepercayaan publik, instansi yang sering memiliki temuan audit BPJ akan dipandang memiliki manajemen yang buruk gitu kan. Efek domino pada proyek berikutnya, nah bisa saja anggaran untuk tahun berikutnya dipotong gitu kan, atau izin proyek baru ditunggakan oleh Kementerian Keuangan misalnya terkait dengan pengadaan, karena pengadaan barang jasa yang kita laksanakan tidak sesuai ketentuan. Nah, ini dampak-dampak terkait dengan temuan-temuan audit tadi Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita kalau temuan audit pengadaan itu benar, gitu kan? Jadi secara apa namanya, kenyataannya itu benar gitu kan, bahwa temuan dari audit itu nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita akui dan menandatangani berita acara menyatakan bahwa apa yang ditemukan itu adalah suatu kebenaran gitu kan terkait dengan audit tersebut. Kemudian lakukan tindak lanjut berdasarkan jenis temuan gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu ini yang terpenting, perhatikan batas waktu 60 hari terkait dengan apa namanya, tindak lanjut terkait dengan temuan dari audit BPK gitu kan. Dan ada penerapan sanksi dimungkinkan. Nah, ini akan kita detailkan. Nah, Bapak Ibu, akui dan tanda tangani gitu kan. Jangan menyangkal jika bukti itu sudah kuat gitu kan. Jangan sampai nanti kalau sudah data atau bukti kuat kita malah apa namanya, dianggap tidak kooperatif misalkan. Nah, ini kan menjadi permasalahan yang semakin pelik. Nah, jadi pejabat terkait dan penyedia harus menandatangani berita acara pembahasan akhir atau naskah temuan. Itu kan berarti karena menyetujui, karena apa yang ditemukan oleh teman-teman auditor itu sudah benar itu kan. Nah, kemudian secara formal mengakui adanya kesalahan tersebut dan bersedia melakukan perbaikan tindak lanjut. Nah, lakukan tindak lanjut berdasarkan jenis temuan. Nah, apa saja Bapak Ibu? Nah, jika temuan itu berupa kerugian keuangan negara, financial loss, misalkan markup, kelebihan bayar, pembayaran modal prestasi, ini kan, maka tindakannya yaitu mengembalikan dana tersebut, store balik. Caranya mungkin pihak penyedia atau pejabat yang menyebabkan kerugian harus menyetorkan uang sejumlah kerugian tersebut ke kas negara atau ke kas daerah. Kemudian bukti slip setoran STS harus valid dan diserahkan ke auditor sebagai bukti tindak lanjut. Diharapkan, gitu kan, jangan mencicil jika bisa lunas, karena pelunasan menutup potensi pidana korupsi dalam audit administratif. Nah, kemudian tindak lanjut yang kedua yaitu apabila jenis temuan yaitu jika temuan berupa kekurangan atau volume fisik, misalkan konstruksi, misalkan Bapak Ibu. Secara misalkan terkait dengan tembok kurang tinggi, aspal kurang tebal, atau mungkin barang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak misalkan. Nah, ini ada dua opsi. Jika kontrak belum dibayar, belum lunas misalkan, maka bisa dipotong tagihan pembayaran berikutnya sesuai nilai kekurangan tersebut. Atau opsi kedua, jika sudah lunas, maka penyedia wajib menyetor selisih nilai uangnya ke kas negara atau melakukan pekerjaan perbaikan penambahan fisik sampai sesuai
spesifikasi jika masih memungkinkan secara teknis dan waktu. Nah, ini apa namanya sesuai dengan kalau nggak salah di peraturan LKPP nomor 12 ya terkait dengan ini namanya ganti rugi gitu kan. Jadi bisa saja melakukan perbaikan-perbaikan manakala pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian kalau jenis temuan itu berupa administrasi, Bapak Ibu, misalkan dokumen tidak lengkap, tanggal salah, tanda tangan kurang misalkan, maka segera lengkapi dokumen, buat adendum jika dimungkinkan, atau perbaiki prosedur pencatatan SOP untuk masa depan supaya ada checklist, ada data sehingga tidak jadi secara administrasi tidak apa namanya meminimalisir lah kesalahan-kesalahan di sisi administrasi atau kekurangan administrasi tadi. Sanksi biasanya berupa teguran tertulis atau sanksi disiplin pegawai bagi pelaku pengadaan yang dari instansi pemerintah. Nah, tadi Bapak Ibu kemudian perhatikan batas waktu 60 hari. Nah, ini sangat penting sekali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan LHP BPK paling lambat 60 hari setelah laporan diterima. Nah, 60 hari setelah laporan diterima. 60 hari itu 60 hari apa ya Bapak Ibu semuanya ya? Nah, Bapak Ibu di sini kalau kita lihat dari sisi dasar hukum di pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di sini jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud ayat 2 disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Bagaimana jika itu tidak ditindaklanjuti? Nah, ini ada sanksinya Bapak Ibu. Bahwa mengabaikan rekomendasi BPK bukan hanya soal sanksi administrasi, tetapi ada ancaman hukumnya ini Bapak Ibu. Sesuai pasal 26 ayat 2 Undang-Undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam 60 hari dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini ada deadline waktunya dan ada ancaman hukumnya manakala kita tidak menindaklanjuti hasil dari BPK itu dalam waktu 60 hari. Nah, ini Bapak Ibu, perhitungan waktu itu adalah hari kalender Bapak Ibu, bukan hari kerja. Nah, jangan sampai kita salah menghitungnya adalah hari kerja. Jadi waktu apa namanya terkait dengan tindak lanjut itu adalah 60 hari kalender. Kemudian perhitungan dimulai sejak kapan? Sejak tanggal tanda terima laporan hasil pemeriksaan LHP oleh instansi diterima. Keterlambatan 1 hari saja bisa membuat status temuan di sistem pemantauan BPK menjadi belum ditindaklanjuti dan menjadi catatan buruk di bagi instansi kita. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana konsekuensinya jika lewat dari 60 hari? Akan bisa saja menjadi ranah hukum, karena BPK berwenang melaporkan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang, APH ya, Kepolisian, Kejaksaan, KPK sebagai indikasi tindak pidana korupsi atau kerugian negara. Kemudian bisa sidang TP3R, kasus akan masuk ke majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi untuk proses eksekusi aset gaji pejabat yang bertanggung jawab. Kemudian reputasi yang pastinya akan mempengaruhi opini laporan keuangan tahun berikutnya. WTP bisa saja menjadi WDP. Nah, ini akan konsekuensi apabila apa namanya LHP BPK itu selama 60 hari tidak segera kita tindak lanjuti. Nah, kemudian Bapak Ibu ada penerapan sanksi pemulihan. Selain mengembalikan uang, bisa saja instansi biasanya wajib memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab agar tidak terulang. Itu tadi pemulihan keuangan, sanksi bagi penyedia, dan sanksi bagi ASN sesuai dengan apa namanya sidang majelis tuntutan perbendaharaan atau mungkin DPTGR tadi ya. Atau mungkin juga sanksi disiplin. Nah, ini terkait dengan bagaimana bila temuan audit pengadaan barang jasa itu benar. Gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin nggak kita menganggap bahwa temuan itu tidak benar? Ya mungkin saja. Nah, bagaimana langkah kita bila temuan audit pengadaan itu tidak benar menurut kita? Maka satu, sampaikan tanggapan gitu kan, sanggahan gitu kan terkait dengan itu. Kemudian susun tanggapan tertulis respon gitu kan secara formal. Berikan bukti pendukung evidence terkait dengan sanggahan Bapak Ibu. Kemudian gunakan analisis hukum atau aturan gitu kan kontradiktori gitu kan
dasar-dasar apa saja yang bisa menguatkan bahwa Bapak Ibu yang apa namanya yang disanggahkan itu bisa membenarkan apa yang Bapak Ibu anggap gitu kan. Kemudian kalau memang itu tidak cukup, Bapak Ibu bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu eskalasi ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Nah, nanti ini akan kita perjelas. Nah, ini Bapak Ibu. Sampaikan sanggahan atau tanggapan gitu. Jadi kita kalau memang menganggap kita itu sudah benar gitu kan, ya jangan langsung menandatangani berita acara gitu kan jika ada poin yang tidak disetujui gitu kan. Nah, kemudian sampaikan keberatan secara lisan yang didukung dengan fakta awal dan minta agar poin tersebut didiskusikan kembali. Jadi ada upaya apa namanya untuk melakukan counter gitu kan terkait dengan yang di audit yang dinyatakan oleh kita memang tidak sesuai tadi itu kan. Kemudian susun tanggapan tertulis, respon formalnya. Tanggapan Anda harus bersifat objektif dan teknis, bukan emosional gitu kan. Nah, uraikan temuan auditor, sebutkan poin apa yang dianggap salah oleh auditor. Kemudian sampaikan fakta dan kondisi sebenarnya, jelaskan apa yang terjadi di lapangan dan atau apa yang ada di dokumen. Sampaikan gitu kan. Kemudian referensi aturan, ketentuannya, sebutkan pasal dalam Perpres Pengadaan Barang Jasa atau kontrak yang mendukung tindakan Anda. Kemudian nyatakan bahwa temuan tersebut tidak dapat dipertahankan atau harus dikoreksi. Nah, ini penting sekali. Selain menyampaikan tanggapan tadi, susun tanggapan secara tertulis juga. Kemudian Bapak Ibu juga berikan bukti dukung, evidence-nya gitu kan. Auditor hanya percaya pada bukti fisik, hard evidence. Jika mereka menyebut kekurangan volume, Anda harus membuktikan sebaliknya gitu kan. Mungkin saja ini terjadi. Nah, ada di sana mungkin dari sisi dokumen ada berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, ada logbook harian gitu kan terkait dengan proses-proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau ada uji lab mutu terkait dengan sertifikat uji laboratoriumnya dan ini kan memberikan nanti akan memberikan feedback gitu kan terkait dengan bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai gitu kan. Kemudian ada foto atau video, dokumentasi opnam fisiknya di lapangan yang menunjukkan volume pekerjaan sudah sesuai. Kemudian dari sisi pembanding, mungkin hasil audit independen lain atau pendapat ahli jika masalahnya sangat teknis seperti mungkin saja kekuatan struktur bangunan. Jadi kita dimungkinkan untuk meyakinkan bahwa audit itu tidak benar misalkan, maka kita bisa saja melibatkan gitu kan apa namanya audit independen gitu kan. Jadi ahli gitu kan yang bisa memastikan bahwa yang disampaikan tadi tidak benar. Kemudian gunakan analisis hukum atau aturan. Ya, ya namanya auditor juga manusia, Bapak Ibu semuanya. Seringkali mungkin keliru di dalam interpretasi, misalkan. Ya itu tadi misalkan menganggap salah dalam melakukan penunjukan langsung misalkan. Kemudian kita bisa melakukan sanggahan, tunjukkan bahwa kondisi saat itu adalah kondisi darurat atau hanya ada satu penyedia di pasar sesuai pasal tertentu dalam Perpres yang mana secara hukum membolehkan tindakan tersebut. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi penunjukan langsung, gitu kan, karena hal tertentu khusus, gitu kan. Kemudian ada menunjuk langsung. Nah, ini dalam kondisi darurat. Nah, ini kan kadang kata atau kalimat yang selisihnya sangat tipis sekali gitu untuk dibedakan gitu kan. Padahal sangat jelas bahwa kapan seseorang itu melakukan penunjukan langsung, kapan dilakukan menunjuk langsung gitu kan. Nah, ini harus diperjelas gitu kan. Mungkin interpretasinya tidak sesuai. Kemudian eskalasi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, manakala hal-hal ini mungkin belum bisa diterima oleh tim, bisa saja eskalasi ke jenjang yang lebih tinggi. Jika auditor di lapangan tetap pada pendirinya, padahal bukti Anda sudah kuat misalkan. Maka minta pertemuan dengan pengawas atau supervisor atau penanggung jawab tim auditor. Kemudian eksternal, jika auditor dari inspektorat, Anda bisa meminta pendapat ahli, gitu kan, LKPP sebagai lembaga pembinanya untuk memberikan klarifikasi aturan tersebut. Jadi bisa saja kita minta LKPP karena satu-satunya lembaga yang bisa mempresentasikan, gitu kan, mempersepsikan terkait dengan ketentuan terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, Bapak Ibu, resiko jika menyetujui temuan yang salah. Resiko jika menyetujui temuan yang salah. Jadi, jika meyakini bahwa temuan auditor tidak benar atau tidak akurat,
maka kita memiliki hak untuk menyanggah atau memberikan tanggapan. Auditor bukanlah pihak yang tidak bisa salah. Sangat mungkin mereka bekerja berdasarkan sampling, dokumen, dan pemahaman tertentu yang mungkin saja tidak lengkap. Nah, ini Bapak Ibu, kalau memang temuannya itu dianggap tidak benar, maka kita bisa melakukan counter tadi yang saya sampaikan. Jadi, jangan pernah menandatangani temuan yang salah hanya karena ingin cepat selesai. Ya sudahlah, saya terima saja. Karena akan berdampak apa? Kalau kita menyetujui temuan yang salah, berarti kita sudah mengakui dosa, Bapak Ibu, mengakui kesalahan kita. Gitu. Jadi tanda tangan Anda dianggap sebagai pengakuan bahwa kesalahan itu benar terjadi. Kemudian kewajiban setor, dan manakala ada kelebihan pembayaran atau kerugian negara, maka harus mengembalikan uang ke kas negara, meskipun secara fisik tidak ada kerugian. Nah ini juga akan mempengaruhi catatan buruk nama kita, gitu kan, dapat tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai pejabat yang lalai atau melanggar ketentuan. Nah, Bapak Ibu, di dalam respon kita terkait dengan audit pengadaan barang jasa, bersikaplah kooperatif, namun kritis. Auditor menghargai auditi yang memahami aturan dan mampu menunjukkan dokumen pendukung secara rapi. Jika bisa membuktikan bahwa prosedur sudah benar, auditor biasanya akan membatalkan temuan tersebut. Jadi kita buktikan gitu kan apa yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sampaikan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika audit pengadaan barang jasa itu ditemukan tindak pidana korupsi di dalam? Nah, Bapak Ibu, jika dalam proses audit pengadaan barang jasa ditemukan indikasi kuat terjadinya tipikor, maka status audit berubah dari audit administrasi biasa menjadi masalah hukum yang sangat serius. Ya, yang pastinya. Nah, perubahan status audit bisa menjadi audit investigatif. Ketika auditor menemukan niat jahat, mens rea, dan kerugian negara yang disengaja, maka akan meningkatkan status pemeriksaan menjadi audit investigatif atau audit perhitungan kerugian keuangan negara. Kemudian fokusnya bukan lagi hanya mencari kesalahan sisi administrasi, Bapak Ibu, tapi mencari siapa yang bertanggung jawab, bagaimana modusnya, dan berapa besar uang yang dicuri, gitu kan. Nah, sehingga uang yang dirugikan, gitu kan. Nah ini jadi perubahan tadi menjadi audit investigatif. Kemudian auditor akan melihat apakah temuan tersebut memenuhi unsur pidana. Apakah ada perbuatan melawan hukumnya terkait dengan kegiatan tersebut. Apakah ada memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, ada uang yang masuk ke kantong pribadi atau vendor secara tidak sah. Kemudian kerugian keuangan negara, ada uang negara yang hilang atau dikeluarkan secara sia-sia. Terus kemudian, apabila ditemukan tipikor, maka ada pelimpahan ke aparat penegak hukum. Berdasarkan MOU antara APIP, Inspektorat, BPKP, dengan kepolisian dan kejaksaan. Jika hanya administratif, maka diselesaikan lewat pengembalian uang, tuntutan ganti rugi dalam waktu 60 hari. Jika ditemukan niat jahat, mens rea, misalnya ada bukti suap, pemalsuan, perusahaan fiktif misalkan, maka auditor wajib melimpahkan temuan tersebut ke APH, kejaksaan, kepolisian, ataupun kepada KPK. Nah, apa yang harus dilakukan jika kita terlibat terkait dengan kita harusnya kooperatif, Bapak Ibu. Ya kan? Jika bukan pelaku utama, misalkan karena bekerja sama dengan penyidik untuk mengangkat aktor intelektual. Kemudian siapkan pembelaan hukum. Segera tunjuk pengacara yang memahami terkait dengan pengadaan barang jasa. Kemudian dokumentasi, yaitu ambil semua salinan dokumen yang sah, salinan Bapak Ibu dokumen yang sah sebelum disita untuk memastikan tidak ada fakta yang diputarbalikkan, gitu kan. Jadi memang Bapak Ibu kita sudah memegang dokumen salinan, itu kan, sehingga apabila ada dokumen yang tidak sesuai, maka bisa dicocokkan dengan dokumen yang kita pegang. Ciri temuan audit yang langsung masuk jalur tipikor biasanya ada suap, kickback, gitu kan. Nah ini bukti transfer atau rekaman permintaan uang dari pejabat ke vendor misalkan. Fiktif, anggaran cair tapi barang pekerjaan sama sekali tidak ada. Nah ya kan, fiktif 100%. Nah ini juga menjadi audit yang bisa menjadi kerana tindak pidana korupsi. Nah mungkin itu Bapak Ibu. Jadi yang terpenting jangan lupa untuk menindaklanjuti adalah 60 hari. Kita bisa menerima atau juga bisa melakukan
sanggahan ya terkait dengan hasil audit tadi bahwa audit yang disampaikan adalah tidak benar. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Heri yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa Baik, diskusi, Pak Heri. siap. Terima kasih banyak Pak Muklis atas pencerahannya Pak. Benar-benar luar biasa pemaparannya Pak. Jadi kami yang selama ini mungkin belum pernah beririsan langsung dengan masalah audit ini, hanya sekedar mendengar istilah atau sebagian kecil saja, tapi mendengar penjelasan Bapak ini benar-benar membuka wawasan kita semua Pak terkait apa itu audit dalam dunia pengadaan, dan tentunya menjadi modal agar dalam pelaksanaan mekanisme pengadaan dari tahapan perencanaan persiapan ini sudah benar kita mitigasi sejak dini Pak. Terima kasih Pak Muklis. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang didahulukan adalah yang menggunakan tools raise hand. Oleh karena itu sudah ada satu nih, Pak Mustajab, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Prof. Muklis yang saya hormati, Pak Eri, terima kasih waktu yang diberikan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini mau bertanya tapi ketakutan ini. Masya Allah, ini luar biasa Pak Muklis, ini luar biasa. Kadang-kadang kita itu tahu tapi tidak mau melakukan. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang tahu tapi dilanggar. Ini hal-hal seperti ini benar-benar harus disikapin. Kadang-kadang sebagai PPK itu kehati-hatiannya luar biasa. Namun kita punya tangan panjang seperti PPTK, seperti staf-staf yang kita tidak bisa pantau satu persatu. Nah, ini ada dua Prof. Muklis yang akan saya sampaikan, dan ini satu hangat, webinar ini sangat hangat dan juga saya kerjakan. Tadi ada 5 temuan audit spesifikasi. Itu diantaranya pembayaran mendahului prestasi, satu, denda keterlambatan, terus subkontrak atau jual beli kontrak. Nah, ini ada, saya dua, Pak. Dua yang akan saya tanyakan, pembayaran mendahului prestasi dan denda keterlambatan. Kita dasarnya yang pertama bahwa pekerjaan kita itu sistem, Pak. Kalau sistem ini hanya selesai 60%, itu akan mangkrak dan akan nggak berguna. Bermanfaat terhadap masyarakat akhirnya tidak ada, dan bisa tertunda dan bisa hilang. Itu yang pertama, kenapa kita lakukan dengan membayar prestasi sebelum prestasi itu 100%. Lah, ada beberapa masalah. Yang pertama, Pak, yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, ada pindah lokasi, Pak. Ini kita itu bekerja di miliknya kawasan kehutanan, yang kawasan itu oleh Taman Nasional diawasi. Lah, pertama kali kami lakukan itu, zonasi itu disetujui oleh Taman Nasional, Giliran kita lakukan kontrak, lakukan tender, di pertengahan jalan, zonasi itu tidak boleh dibangun. Karena zonasi tradisional harus dipindah ke zonasi khusus lah. Pemindahan ini, Pak, mengakibatkan kita melakukan redesain. Nah, selain itu juga ada keadaan kahar, yaitu ada gelombang, ada rob ya, ada rob. Kalau kami tugasnya di Pulau Seribu ada rob. Di situ. Dari dua hal itu, Pak, sehingga kita lakukan perpanjangan melampaui tahun anggaran. Dengan melakukan pembayaran 100% menggunakan BG, Pak. Jadi bank garasi sebesar yang kita bayar. Misalnya 40% dari kontrak, itu yang BG-nya juga saya minta bank garasi dari bank yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang denda tadi, Pak, denda tadi kita berikan kompensasi penyedia itu. Kita beri kompensasi karena keadaan dua hal tadi, keadaan ada rob dan ada gelombang, sehingga ada sekitar
3 minggu itu tidak bisa mengirim material. Dari dua hal itu, Pak, langkah-langkah sampai sekarang pun pekerjaan itu masih berjalan. Kita perpanjang, mintanya dia 50 hari, tapi setelah kita analisa, oh cukup ini hanya 1 bulan. Sehingga tanggal 31 Januari itu kita harapkan dia menyelesaikan. Di situ, Pak. Nah, masalah dua tadi, Pak. Kami bayar mendahuluin sebelum prestasi dengan BG dan tidak kita lakukan eh, denda karena terjadinya kahar, ada dua tadi, kahar gelombang sama rob tadi, sama pemindahan lokasi yang lokasi itu memang miliknya Taman Nasional sehingga kita dilarang untuk membangun di zona tradisional. Itu Pak, dua hal itu Pak. Mohon penyerahan, terima kasih Baik, sebelumnya. baik. Langsung atau gimana, Mas? Langsung aja Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Langsung aja Pak Muklis. Pak, tadi dari mana, Panjang Pak? juga, Pak. Dari APB, dari Pak Mustajab dari mana, Pak? Dari Kepulauan Seribu Pak. APBD, Pak, ya? Kepulauan Seribu, Pak. APBD ya, Pak, ya? APBD, baik, betul. Pak, pada prinsip dasarnya pembayaran pengadaan barang jasa itu dibayarkan manakala pekerjaan itu sudah diserah terimakan dan diterima gitu Pak. Sudah selesai pekerjaan itu. Itu pada prinsipnya pengadaan barang jasa itu. Tetapi pengadaan barang jasa itu bisa dibayarkan sebelum pekerjaan itu hasilnya diterima dengan menyerahkan jaminan. Itu kan ketentuannya seperti itu. Gitu. Nah, terus kemudian apakah bisa dilakukan pembayaran? Ini dulu ya, perpanjangan gitu kan, kompensasi gitu kan. Namanya kompensasi kan pastinya kan bukan denda Pak ya, bukan pemberian kesempatan. Tetapi karena ada kondisi-kondisi tadi, apakah tadi disampaikan saya dengar ada kondisi keadaan kahar misalkan, ya kan? Jadi si penyedianya bisa mendapatkan kompensasi gitu kan, kompensasi untuk diberikan perpanjangan gitu kan. Nah, kalau seperti itu kan berarti kan bukan tidak mendapatkan denda ya Pak ya. Gitu. Nah, kalau benar Pak, kalau baik perpanjangan atau pemberian kesempatan yang pastinya ada justifikasi teknis gitu Pak ya. Berapa sih yang harusnya diberikan gitu kan, sehingga memberikan keyakinan bahwa wajar ini diberikan dan bisa diselesaikan gitu kan. Nah, terus kemudian mungkin nggak sih saya bayar 100% dengan bank garansi. Nah, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, kalau APBD itu terkait dengan pembayaran yang melewati tahun anggaran itu kadang-kadang banyak yang tidak membuat regulasinya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, gitu kan, dulu kan, kayaknya sudah dihapus ketentuan itu, bahwa terkait dengan pemberian kesempatan melewati tahun anggaran, dokumen pendukung pembayaran itu kan harusnya dibuat regulasinya waktu itu adalah oleh Kementerian Dalam Negeri gitu kan. 90 hari setelah Perpres 16 tahun 2018 diterbitkan. Tapi kelihatannya kok tidak ada gitu kan. Nah, Bapak Ibu, untuk hal-hal yang menyangkut hal-hal seperti itu ya, misalkan pemberian kesempatan itu bisa saja diregulasikan, diatur. Nah, sedangkan kalau pemberian perpanjangan, Pak. Nah, ini kalau bicara biliet giro gitu kan. Mungkin nggak sih BG itu bisa sampai melampaui tahun anggaran? Sebenarnya kalau kita lihat di Permendagri 77 pun, karena akibat perpanjangan itu pun juga pembayaran juga tidak harus menunggu APBD perubahan kayaknya. Bisa dilakukan pergeseran atau peralihan ya terkait dan ditetapkan oleh kepala daerah gitu. Itu sebenarnya tidak harus menunggu di APBD perubahan terkait dengan pembayarannya, Pak, gitu. Mungkin kalau di Permendagri 77 itu ya ada itu terkait itu. Kalau terkait dengan utang ya, pembayaran yang pekerjaannya sudah berakhir di tahun di tahun misalkan 2025 berakhir, terus kemudian belum sempat dilakukan pembayaran misalkan, nah itu juga bisa juga gitu. Atau diberikan perpanjangan. Yang tidak bisa adalah pemberian kesempatan. Nah, itu sebenarnya bisa. Nah, sekarang pertanyaannya itu tadi kan salah satu mitigasi resikonya gitu kan. Karena
mungkin Pak Mustajab itu ada BG itu kan karena rumitnya terkait dengan pembayaran nantinya gitu ya Pak Mustajab ya. Ada regulasi, Pak. Oh, sudah ada regulasinya. Regulasi, Oh ya, oke. Kalau sudah ada regulasi dari regulasinya, Pak Sekda, kepala oke, daerah. oke. Kalau sudah ada regulasinya, oke gitu Pak. Jadi kalau Ada, kalau ada. di pusat kan sekarang ada Erpata kayak gitu Pak ya. Nah, kalau Nah, di daerah iya. kadang-kadang Bapak Ibu teman-teman itu eh, tidak ada di daerahnya gitu. Mungkin Pak Heri, mungkin saya nggak yakin Wih, kok Pak. di Takut, Pak. Saya Pemdanya ada takut kalau regulasi sampai nggak Enggak, ada terkait dengan regulasi. enggak ada Pak, nah enggak sudah ada, belum ada tidak Pak, ada gitu. Jadi belum ada. hal-hal seperti itu apa yang disampaikan Pak Mustajab tadi sudah ada regulasinya, sudah ada Ada, ketentuan Pak. Ada. bagaimana terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang melewati tahun anggaran dan bagaimana cara Nah, pembayarannya itu is okay gitu loh. Ya kan? Is ya okay ada, gitu. Pak. Jadi yang Ada. terpenting regulasi itu. Tapi banyak sekali di kita itu teman-teman di daerah itu yang tidak ada regulasinya. Jadi manakala teman-teman PPK atau PAKPA mengambil sikap itu kan ragu-ragu, Pak. Gitu kan? Ini saya berikan pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran atau tidak. Kalau saya putus di 31 Desember misalkan, bagaimana pekerjaannya yang sudah dikerjakan? Bagaimana pemanfaatan itu kita tidak segera bisa menerima hasil pekerjaan, tidak segera bisa kita manfaatkan. Nah, ini kan banyak sekali masalah nanti malah yang timbul manakala pekerjaan itu tidak sampai selesai kan gitu ya Pak Mustajab ya. Jadi Ya, ya. kalau sudah ada ketentuannya, ada seperti itu ya oke Pak. Gitu loh. Jadi itu bukan tidak masalah. Tadi itu tadi ya Pak prinsipnya kan ada BG gitu kan. Iya. BG kan sebuah jaminan. Jadi pekerjaan itu boleh dibayar manakala sudah selesai dan diserah terimakan. Manakala belum selesai, maka bisa dibayar 100% manakala menyerahkan jaminan. Kan itu Pak prinsipnya. Apalagi Ya, sudah betul. didukung dengan regulasi di APBD-nya Pak. Regulasi. Oke Pak kalau itu. Ada, Pak. Oke. Ada. Kalau itu sudah oke sih Pak kalau saya. Nah, Masalah denda, Pak. kalau Denda. Kita beri denda kan kompensasi tidak ada dengan Pak. Karena alasan kompensasi kan tidak ada denda Pak. kompensasi ya. Diterima Iya. maksud saya dengan 3 minggu tadi itu kondisi rob dan kondisi gelombang pasang tinggi sehingga kapal pengiriman material itu terdampar. Itu bisa diterima. Nah, yang terpenting apa namanya ada data bukti dukungnya Pak, gitu kan? Ada Ada dari data bukti. BMKG ada, BMKG. Ya, nah itu kan sebagai Ada. dasar Pak, sebagai dasar. Siap, siap, Terus siap, siap. kemudian berapa lama pekerjaan itu terganggu, kemudian berapa lama dikompensasi untuk diberikan perpanjangan. Atas perpanjangan Siap. kompensasi itu ya tidak ada denda Pak yang Ya, harus siap. dibayarkan kepada penyedia sih Pak. Jadi kalau kompensasi terkait dengan kondisi itu tadi, jadi tidak ada dengan perpanjangan itu tidak ada denda Pak, kecuali pemberian kesempatan. Itu Pak. Ya. Baik Pak Mustajab, jelas Pak ya. Oh, sangat jelas. Tapi jantungan terus karena Siap. BG itu masih ditahan oleh bank. Kita setiap minggu telepon gimana kondisi BG-nya ini. Bikin khawatir Kan ada saya surat setelah masuk pernyataan BG Pak. ditarik Yang gitu. pastinya kan jaminan itu kan ada surat pernyataan Pak dari Ada. si penerbit. Manakala kan di ketentuan Perpres 12 2021, manakala jaminan itu tidak bisa dicairkan, ya kan? Tidak bisa dicairkan, maka itu menjadi tanggung jawabnya penyedia. Iya. Untuk mengganti rugi, gitu. Ya kan? Iya, siap. Ketentuannya seperti itu Pak. Kan Bapak tinggal memastikan aja bahwa jaminan ini adalah unconditional gitu kan, misalkan kan terkait dengan itu, atau BG itu menjadi apa namanya bisa memberikan keyakinan gitu kan. Nah itu ada surat pernyataannya gitu, itu Pak. Ya makanya saya minta itu BG-nya dari Bank DKI, Pak. Jadi sehingga Ya. kita komunikasinya jauh lebih mudah daripada bank lainnya gitu. Nah sebenarnya Karena kalau ya menarik itu sebenarnya kayak APBN Pak ya, ada kata itu kan, kalau itu bisa diadopsi oleh seluruh pemerintah daerah itu kan bagus gitu. Siap. Tidak ribet. Terima kasih, Prof. Siap Pak. Siap. Baik. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Sudah ada Pak Alim Bahari dari UKPBJ Wakatobi nih. Pak Alim, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Heri atas waktu dan kesempatan. Izin Pak Prof, Pak Muklis. Siapa? Siap. Saya ingin bertanya sebenarnya di pertama yang terkait seperti yang dijelaskan atau dipaparkan di slide tadi, yang berhak melakukan audit itu atau siapa yang melakukan audit, itu adalah yang pertama auditor internal, APIP, dan auditor eksternal itu BPK. Lanjut di slide yang berdasarkan waktu pelaksanaan Pak, yang terkait jenis-jenis audit PBJ. Di bagaimana pandangan Bapak ketika APH Pak
saya langsung saja Pak, Kajarib Hmm, Kejaksaan Pak, Kejaksaan hmm, Negeri Kabupaten Pak. Mereka itu melakukan pendampingan, di audit kontemporer terkait pelaksanaan pekerjaan di lapangan, untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut sesuai spesifikasi. Dan yang dilakukan pendampingan ini yaitu paket strategis, Prof. Yang poin itu poinnya sama, ada di kami juga pernah ada pendampingan, Prof, yang 2 tahun lalu kalau seingat saya, terkait paket strategis juga yang anggarannya 15 miliar, itu didampingi oleh APH atau Kejaksaan dari proses perencanaan sampai di proses pemilihan. Bahkan kami di Pokja saat itu didampingi juga dari proses review, proses evaluasi, sampai bahkan di PPK-nya di kontrak sampai saya terima. Bagaimana pandangan Prof terkait hal ini? Itu pertanyaan pertama, Prof. Kedua, Prof, terkait di slide tadi, ketika ada temuan, salah satu paparan Prof tadi menjelaskan bahwa bisa dilakukan pengembalian jikalau memang itu benar. Saat ini juga Prof, bahwa ada juga menyampaikan bahwa APH, pandangan APH ketika mengembalikan temuan itu tidak menghapus mens reanya, Prof, atau niat jahat ketika dia sudah melakukan, sudah ada niat jahat sehingga melakukan merugikan keuangan negara yang baik memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Bagaimana pandangannya Prof terkait hal ini? Utamanya terkait kita di dunia pengadaan barang jasa ini memitigasi hal-hal ini. Yang terkait yang tadi ini, apakah memang sudah cukup dengan pengembalian atau seperti apa sih sebenarnya langkah-langkah yang harus kita lakukan? Apalagi kadang ketika sudah ada temuan BPK ini, Prof, dan sudah dikembalikan, ini jadi dasar yang pemeriksaan oleh teman-teman APH. Demikian yang bisa saya tanyakan. Terima kasih, Prof. ya, makasih. Baik, langsung aja Pak Muklis. Baik, kalau dari sisi APH ini harusnya clear, Pak. Clearnya itu sebenarnya posisi teman-teman APH untuk melakukan pendampingan di proses pelaksanaan pengadaan barang jasa kita tuh di mana posisinya, gitu loh. Bukan terus melakukan evaluasi, ya kan? Terus apa namanya pelaksanaan pekerjaan itu posisinya di mana? Jadi karena dari sisi mungkin dari sisi audit itu kan mungkin mereka belum memahami seperti itu gitu ya, terkait dengan pengadaan barang jasa. Jadi harus diklirkan posisi dari teman-teman APH itu posisi di mana, ya kan? Misalkan terkait dengan progres, misalkan laporan gitu kan, laporan progres. Nah, hal-hal itu mungkin bisa disampaikan gitu kan. Jadi bukan dari sisi audit gitu kan, dari sisi audit gitu kan kalau dari teman-teman APH. Jadi kadang kita sendiri tidak tahu gitu kan, memposisikan teman-teman APH untuk memberikan pendampingan terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek strategis misalkan itu di posisi apa, ya kan? Jadi ini harus clear ini tugas-tugas dari teman-teman APH itu apa, sebagai apa di proses pelaksanaan itu gitu loh, ya kan? Tetapi kalau memang dari sisi keteknisan, dari sisi teknis kan jelas mereka kan tidak paham, ya kan? Mungkin mereka terlibat dari sisi mungkin di saat paparan-paparan progres. Nah ini bagaimana? Apakah terus kemudian ngecek ke lapangan apakah memang benar-benar terbangun ya kan, bangunan yang tidak fiktif kan gitu kan. Tapi kalau dari sisi audit kan mereka jelas tidak mungkin kan untuk itu kan. Jadi kan harus dikelirkan Pak, tugas mereka sebagai apa dan melakukan apa gitu kan. Terus kemudian, nah ini Pak sangat menarik sekali gitu kan. Apakah pengembalian kerugian negara itu kan selalu katakan kan bahwa tidak menghapus tindak pidananya gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap kerugian negara itu mesti ada niat jahatnya? Apakah ada mens reanya? Kan itu kan? Gitu loh. Jadi kan harus kalau ya bisa saja mereka, tapi kan harus membuktikan ada mens reanya atau tidak gitu. Ya kan? Tetapi kan saya berkali-kali Pak dulu di inspektorat itu selalu ditanya manakala ada pengaduan ya terkait dengan itu, terus selalu ditanya apakah sudah ada auditnya BPK, apakah sudah ada auditnya teman-teman inspektorat terkait dengan kegiatan ini. Nah itu kan bagus gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau saya sih ya harapannya Pak dengan adanya pengembalian segera itu ya paling tidak kan menutup celah, ya kan, menutup celah terkait dengan apa kerugian apa namanya tindak pidananya itu gitu loh, yang mungkin kalau bisa ternyata sudah bisa diselesaikan misalkan, ya kan. Nah ini kan bisa saja misalkan ya sudah dari awal sudah diselesaikan misalkan, ya kan di drop gitu kan, memang karena apa namanya memang hal-hal yang kecil misalkan kan. Jadi kalau dikatakan
ya memang mohon maaf ya, eh, namanya pidana itu kan memang harusnya langkah terakhir ya. Apalagi pengadaan barang jasa itu eh, sangat-sangat ini sekali lah gitu. Jadi jangan selalu bicara bahwa di pengadaan barang jasa itu selalu identiknya dengan tindak pidana korupsi, Pak. Itu kan hal, kalau menurut saya itu adalah hal yang berbeda gitu kan di luar pengadaan barang jasa. Yang namanya korupsi ya pasti itu tadi ya, ada suap, ada gratifikasi, ada tindakan-tindakan ini. Nah, sekarang apakah setiap kerugian negara itu pasti pidana? Nah, ini kan tidak pasti, tidak pasti karena harus dibuktikan bahwa ada perbuatan niat jahatnya, perbuatan melawan hukumnya, ya kan, penyalahgunaan kewenangannya. Nah, penyalahgunaan yang kewenangan yang mana? Nah, gitu kan. Apakah melampaui kewenangan, apakah bertindak sewenang-wenang, misalkan. Nah, ini loh. Nah, terus kemudian Bapak Ibu jangan lupa kalau pengadaan barang jasa adalah Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi. Bagaimana terkait dengan administrasi kita? Apakah sudah sesuai? Apakah sudah lengkap? Apakah bisa menjawab jika ditanya APH? Ya kan? Siapa yang tanda tangan? Apakah kita lihat? Jangan-jangan kita terjerumus karena kita tanda tangan yang seharusnya kita tidak tanda tangan di situ. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman UKBB itu harusnya mengklirkan ini, gitu loh. Jadi jangan sampai dokumen-dokumen itu malah menjadi beban buat kita sebagai pelaku pengadaan. Misalkan apalagi konstruksi, ada di sana konsultan pengawas, ada konsultan perencana, ada kontraktor yang banyak ahlinya. Setiap tindakan kita lakukan justifikasi oleh mereka misalkan. Bagaimana terkait dengan pembayaran, bagaimana terkait dengan tanggung jawabnya penyedia di pasal 17 ayat 2, ya kan? Kualitas, kuantitas, mutu semuanya menjadi tanggung jawabnya penyedia, di sisi pelaksanaan menjadi tanggung jawabnya penyedia. Nah, kadang kalau kita menjawab di hadapan auditor misalkan, di hadapan APH, kita kan blibet gitu kan. Berarti kan yang bisa menjawab siapa Pak Alim? Ya dokumen kita. Coba kita bongkar dokumen kita. Jangan-jangan ada kesalahan-kesalahan di dokumen kita yang administrasi yang akhirnya nanti menjadi ranah itu tadi ya, apa namanya, penyalahgunaan atau apa kan gitu kan, ada mens reanya gitu kan. Jadi Bapak Ibu, pengadaan barang jasa adalah ranah administratif. Pertanyaan saya, bagaimana terkait dengan administratif itu? Apakah sudah sesuai ketentuan? Apakah sudah melindungi kita dari sisi pelaku pengadaan? Nah, itu ya Pak ya. Karena kalau saya sih, biarkan dokumen yang bicara. Nggak perlu kita harus menyampaikan. Kalau ada pertanyaan, oh ini terkait dengan fisik misalkan, oh sudah ada pengawas, tanggung jawab mutlak sudah saya serahkan ke mereka misalkan. Terkait dengan ada nggak pernyataan tanggung jawab mutlak terkait dengan kebenaran, kualitas mutu yang dicek oleh si konsultan pengawas misalkan, ya kan? Kita membayar juga didasarkan dari berita acara progres yang disampaikan oleh kontraktor dan kemudian dilakukan pengecekan oleh konsultan pengawas, iya kan? Nah, apakah dokumen-dokumen itu juga sudah lengkap? Nah, ya kan? Apakah dokumen-dokumen itu sudah lengkap kan gitu kan? Nah, itu kan juga sangat sangat penting gitu kan. Itu ya Pak. Jadi kalau bicara apakah dengan pengembalian kerugian negara itu akan menghapuskan, ya kan? Ya mohon maaf, kita belum ideal gitu kan. Jadi yang pastinya kita bentengi apa namanya diri kita sebagai pelaku pengadaan dengan administratif yang lengkap, yang baik gitu kan. Jadi yang bisa melindungi kita adalah, yang bisa menjawab adalah biarkan dokumen yang bicara. Gitu ya Pak Alim, Mbak Hari. Baik, makasih Prof, makasih Pak Moderator. Yuk, siap. Siap Alim, sama-sama. Baik Pak, udah ada lagi nih yang raise hand. Pak Saiful Ramdhani. Oh, siap Pak. Oh hadir. Siapa? Silakan Ya, Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, di Pak. sini saya mungkin ingin menanyakan, ketika pelaku pengadaan kami di daerah terhadap laporan ke APH. Nah, di mana letaknya peran daripada APIP daerah, Prof? Mungkin itu yang saya tanyakan, Prof. Nanti apakah APIP daerah ini bisa membantu kami sebagai pelaku pengadaan di dalam penyelesaian masalah ini? Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, sangat-sangat Assalamualaikum, bisa, Prof. Pak.
sangat bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, ya sangat bisa, gitu kan. Jadi sebenarnya amanat peran tugasnya APIP itu ada di Undang-Undang 23 tahun 2014 pemerintahan daerah terkait dengan pengaduan APH, maka harus koordinasi dengan APIP, gitu Pak. Nah, jadi langkah APIP harusnya selalu mengkomunikasikan. Nah, teman-teman manakala misalkan ada terkait dengan pengaduan, ya segera langsung APIP kalau bisa, misalkan ya pengaduan itu disampaikan kepada APIP atau pengaduan itu disampaikan kepada APH, tembusan kepada APIP, ya APIP segera melakukan tindakan, melakukan klarifikasi, ya kan? Misalkan, atau bisa mengkomunikasikan ini terkait apa? Oh, terkait dengan pengaduan kepada APH, itu saya lakukan, Pak. Gitu. Nah, di saat dipanggil misalkan diklarifikasi, kita pun juga bisa melakukan pendampingan, Pak. Jadi tidak membiarkan teman-teman pelaku pengadaan itu untuk hadir sendiri, gitu loh. Ada SPT-nya, Pak. Gitu loh. Misalkan dipanggil oleh Polda, misalkan. Nah, kalau saya Ya. waktu itu inspektur, maka yang saya dampingi adalah kepala OPD, Pak. Gitu kan. Manakala diminta klarifikasi, ya kan. Apabila di bawahnya kan ada teman-teman Irban, gitu kan, yang bisa memberikan pendampingan. Jadi kita bisa duduk bersama, kita bisa Oh gitu. membantu membaca sama-sama BAP-nya. Boleh. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman inspektorat, gitu kan. Atau mengkomunikasikan awal, gitu kan. Terkait apa, Pak, gitu kan. Pak APH mengkomunikasikan, gitu kan. Bisa saja itu dilakukan, Pak Saiful. Jadi sebenarnya peran APIP ini sangat penting sekali, Pak, di saat sekarang ini. Tugas-tugas dari teman-teman APIP itu sangat luar biasa, Pak, diberikan kepercayaan, gitu kan, sama undang-undang, gitu kan. Siap, Prof. Nanti apakah nanti BPBJ-nya, PBJ kami bersurat ke APIP atau cukup dengan koordinasi saja, Prof? Koordinasi aja. Kalau misalkan kalau terkait dengan ada pengaduan masyarakat, misalkan, ya OPD yang mendapatkan pengaduan itu ya segera sampaikan surat itu ke pimpinan, misalkan ke wali kota, kepala daerah, tembuskan ke APIP, APIP langsung menindaklanjuti, Pak. Melakukan klarifikasi kepada LSM misalkan. Nah, terus kemudian hasil klarifikasi itu biasanya, Pak, LSM itu tidak menanggapi, Pak, hasil pengaduan itu. Nah, kita akan mengklarifikasi kepada yang diadukan. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hasil laporan pengaduan ini? Nah, paling tidak itu sebagai dasar bahwa oh ini sudah dilakukan, pernah dilakukan klarifikasi oleh teman-teman inspektorat sebelum akhirnya nanti juga dilakukan klarifikasi oleh teman-teman dari APH misalkan, Pak. Nah, ini kan sebagai dasar penguatan kita sudah tahu duduk permasalahannya di mana. Kayak gitu, Pak. Siap, Prof. Terima kasih penjelasannya, Prof. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Saiful, ini ada, oh maaf Pak Muklis, ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Ya. Tadi udah saya screenshot dulu, Pak. Ini ada pertanyaan nih, Pak. Izin bertanya, Prof. Jika PA atau PPK-nya sudah dimutasi, sementara temuan BPK belum ditindaklanjuti, siapa nih yang bertanggung jawab atas temuan tersebut? PA atau PPK baru atau lama? Itu Pak Muklis. Yang pastinya ini kan kita bicara institusi, Pak, ya. Institusi, gitu kan. Iya, Pak. Yang pastinya yang menindaklanjuti terkait dengan temuan BPK yang belum ditindaklanjuti tadi, yang pastinya pejabat yang sekarang menjabat, Pak. Ya kan? Nah, sebagai ini kan asas keberlanjutan, gitu kan. Jadi tidak terus itu urusannya pejabat yang lama kan, ya tidak gitu. Tetapi kan kembali lagi mengkoordinasikan, ya kan, mengkoleks terkait dengan dokumen-dokumen formal terkait dengan untuk memenuhi tindak lanjut dari audit tadi, gitu kan. Tetapi manakala ada tanggung jawab secara material hukum, yaitu tetap melekat kepada pejabat yang sebelumnya, Pak. Tetapi untuk menindaklanjuti hasil audit tadi, yaitu adalah pejabat yang sekarang menduduki jabatan tersebut, gitu kan. Jadi institusi tersebut, gitu kan. Tetapi tanggung jawab terkait dengan material manakala memang ditemukan ada pelanggaran, itu ya tetap melekat kepada pejabat yang sebelumnya, kayak gitu, Pak. Siap, Pak. Siap, makasih, Pak. Pak, ada lagi nih, Pak, di kolom chat nih, Pak. Izin bertanya, Prof, bila ada suatu pekerjaan konstruksi dalam suatu daerah sesuai usulan hasil reses Pokir DPRD, namun pekerjaan tersebut dipecah paketnya, misalnya pekerjaan pemasangan
pekerjaan pemesanan paving blok setiap antar kelurahan mempunyai kontrak. Bagaimana kita melihat hal ini dari segi pandangan APIP dan pengadaan barang jasa pemerintah, Pak? Kalau itu memang satu kesatuan misalkan ya. Kalau memang tadi sampaikan bahwa memecah paket kalau memang tujuannya menghindari tender misalkan. Tetapi kalau memang ada tempatnya berbeda ya, tempatnya berbeda gitu kan. Nah, itu apakah efektif jika penyedianya satu gitu kan? Ya efektifnya adalah dipecah gitu loh. Kalau memang itu tempatnya berbeda gitu kan. Tapi kalau itu satu kesatuan terus memang sengaja dipecah-pecah dipotong-potong setiap jalan. Nah, itu kan ya tidak sesuai ketentuan gitu loh. Tapi kalau memang tempatnya adalah di desa atau di ujung RT yang mana yang berbeda jauh misalkan ya ini ya apakah efektif itu dijadikan satu? Makanya kan harus dianalisa gitu kan. Jadi yang dilarang adalah memecah paket menghindari tender. Tetapi ada prinsip lain bahwa memecah paket pun juga harus melihat ini efektif atau tidak dilakukan pemecahan. Jadi boleh saja itu lebih efektif mana gitu kan? Apakah itu menyatu ataukah dilakukan pemecahan karena tempatnya yang berbeda gitu loh, Pak. Ini kan juga harus clear. Tetapi kan misalkan kalau pekerjaan-pekerjaan tadi bisa dilakukan oleh pemberdayaan masyarakat misalkan, kan itu lebih bagus lagi gitu kan. Ya kan? Pemberdayaan masyarakat bisa melakukan kalau pemberdayaan masyarakat melalui swakelola misalkan kelompok masyarakat ya untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tadi ya karena mungkin itu pekerjaan yang sederhana gitu kan itu kan tanpa harus ada jumlah nilai gitu kan berapa besaran bisa dikerjakan tetapi kalau pekerjaan itu sederhana bisa dijalankan secara keteknisan oleh masyarakat ya gimana lebih bisa mengoptimalkan masyarakat kan gitu Pak. Baik. Pak Hadi gimana Pak? Kalau masih di dalam Zoom? Oke, saya rasa udah jelas ya Pak ya, Pak Hadi dari pemaparan Pak Muklis. Pak Muklis, kita masih punya 8 menit Pak. Rasanya giliran saya yang bertanya boleh nih Pak, saya mau sharing. Saya jarang-jarang bertanya nih Pak. Baik Pak Muklis, terima kasih kesempatannya Pak. Jadi gini Pak, di tahun 2025 kemarin, kebetulan saya pokja juga di salah satu PSD, paket strategis daerah Pak. Nah, dari salah satu RSUD Pak. Ya, jadi ada paket strategis, kemudian sebelum saya pokja, saya juga udah tim teknis kebetulan di RSUD tersebut. Nah, paket tersebut kita tadi, Pak Muklis pernah di inspektorat ya Pak ya? Yuk. Inspek dulu. Nah, kebetulan begitu saya dengar tadi langsung saya berinisiatif untuk sharing ini Pak. Jadi kita itu dari awal kan waktu review kan sudah ada pendampingan juga dari Biro Hukum, dari Inspektorat Pak ya. Yeah. Nah itu sudah clear. Sesampainya mulai proses mau pelaksanaan kontrak, pendatanganan kontrak, kita mulai ada probity audit nih Pak. Yeah. Nah, probity audit yang dilakukan oleh APIP ini orangnya tentunya berbeda dengan pada waktu kita review dokumen persiapan. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Pak, kalau probity audit ini kewenangannya APIP ini sampai di tingkat mana? Karena probity audit yang kita alami ini, rasanya kita ini bukan pendampingan, tapi udah kayak penyidikan Pak. Bahkan sampai dengan mau akhir masa kontrak, itu dari pihak tadi saya baru dengar dari Pak Muklis sampaikan belum tentu juga yang melakukan probity kan orang teknis, tapi dia sampai minta hasil perhitungan struktur, backup data volume dari konsultan untuk dibandingkan sama hitungannya dia, padahal kita juga tahu kalau mungkin dari sisi kompetensi, sisi keilmuan, ilmu Anda mungkin kalah nih sama yang konsultan ini karena kita secara tim teknis seiring berjalannya proyek kita udah bisa ngukur Pak. Nah, probity audit ini nih kewenangannya nih sampai mana Pak? Jadi kita merasa bukan kayak didampingi tapi kayak diintimidasi ini memang benar tujuannya agar aman. Ya Pak, karena nggak ada temuan, mitigasinya sukses segala macam Pak. Tapi saya ingin tahu aja Pak, kewenangan probity audit itu yang dilaksanakan oleh APIP itu sejauh mana? Itu Pak Muklis, karena kami merasa wah kayak hampir bentrok-bentrok gitu Pak antara tim teknis dari BPK, padahal seharusnya kita kan satu kesatuan nih ceritanya Pak demi mendukung kelancaran paket ini. Nah gitu Pak yang ingin saya tanyakan, kurang lebih itu aja Pak Muklis. Izin Pak. Ya,
Sebenarnya masukannya? sebenarnya namanya probity audit itu kan apa namanya pelaksanaan audit dilakukan di saat proses pengadaan berjalan ya, gitu kan, berjalan Iya, gitu kan. benar. Siap, Jadi Pak. Oke. apa saling mendukung lah supaya meminimalkan resiko-resiko gitu kan, resiko-resiko terkait Harusnya, ya. pelaksanaan tadi gitu kan. Jadi sejauh mana sih Siap, kewenangan Pak. dari teman-teman 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 Itu, auditor ini Pak. kan, nah gitu kan. Sedangkan secara kalian misalnya, tetapi kan kembali lagi gini Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu kan sudah didukung oleh tenaga ahli gitu kan, ada tim konsultan perencana, pengawas gitu kan. Ya, mungkin kan dari teman-teman dari Probit itu kan mengetahui hanya dari sisi mungkin regulasi, bagaimana cara penyusunannya, bagaimana kewajaran harganya gitu kan, bagaimana data dukungnya gitu kan. Nah, bener nggak itu? Atau kadang-kadang apa namanya dari teman-teman itu tidak effort gitu kan di saat dilakukan probity gitu kan. Nanti-nanti dulu di saat dilakukan pengecekan bisa saja teman-teman misalnya menyampaikan oh Pak yang disampaikan terkait dengan analisa harganya tidak sesuai Pak karena regulasinya sudah berubah Pak misalkan. Kan yang pastinya teman-teman mungkin aja teman-teman dari audit ya mungkin belum tentu gitu kan belum tentu tahu terkait dengan update terkait regulasi apalagi perubahannya sangat cepat ya Pak Ari ya. Jadi Siap, Pak. eh, Benar-benar, yang Pak. pastinya teman-teman di saat melakukan probit itu kan pasti meminta data-data dukung dulu. Data-data apa Iya. saja yang harus Minta disampaikan. terus, Pak, dari Ya, awal. data-data saja apa yang disampaikan untuk memberikan apa namanya dan tujuan itu kan pastinya kan memberikan keyakinan gitu kan, membantu pelaku pengadaan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman pelaku pengadaan itu sudah sesuai dengan ketentuan gitu kan. Harapannya kan seperti itu. Makanya Iya. kalau teman-teman auditor kan pasti akan selalu menggali gitu kan. Nah, itu adalah dalam rangka memitigasi risiko-risiko permasalahan-permasalahan tadi gitu Pak. Jadi apa namanya kalau dikatakan kan lebih pinteran apa namanya konsultan gitu kan. Nah, sekarang pinter atau tidak pinter bagaimana kita mengkomunikasikan gitu kan. Betul. Kita Ya. mengkoordinasikan gitu kan. Gitu kan. Pasti kan tatanan probity itu kan juga ada checklist data yang diminta. Dan teman-teman auditor kan pasti akan meminta. Kalau teman-teman auditor kan bagaimana dari sisi ketaatan, kepatuhan, efisien, efektif dalam pelaksanaan misalkan. Kalau dari teman-teman penyedia bisa menyampaikan data-data dukung itu bisa meyakinkan, saya yakin kan clear gitu loh. Jangan-jangan survei tidak dilakukan. Jangan-jangan data dukung diminta tidak disampaikan. Nah, ini kan jadi problem gitu. Jadi nanti akhirnya kesannya kan jadi pertengkaran gitu kan antara teman-teman auditor yang melakukan probity dengan teman-teman auditinya gitu kan. Gitu sih, Pak. Jadi kalau menurut saya sih halo, off ya.